Jadwal presentasi atas nama siapa hari ini? Mbak Uus kalau nggak salah Pak. Belum hadir ya? Belum. Ano sendiri-sendiri, satu orang itu, atau berkelompok, Individu Pak. individu. Oke, bisa dibantu hubungi ya, Mbak Iis, sih, Bu Iis. Nggak Pak, ditunggu. Tadi udah di chat, udah diberitahu. Maaf Pak, ini belum ada respon dari teman-teman yang lain Pak. Terus bagaimana? Mau saya mulai aja? Nanti presentasinya, Ya boleh Pak, sambil oke ya? Oke. boleh Pak. Ih, terima kasih nggih, atas kehadirannya Mbak Asdia Az-Zahra dan ini siapa? Mas Fatir ya. Mas Fatir. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya ya, Mbak Zahra dan Mas Fatir ya, semoga sehat dan berkah selalu. Sebelumnya kita awali majelis ilmu ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini ya kita akan sama-sama mendalami ya belajar terkait ini ya relasi wahyu dan akal ya. Oke, wahyu dan akal. Ngapunten Pak, Ya, ya. baru selesai perkuliahan mata kuliah peminatan Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Ini yang mau presentasi, Mas Asrul. Yang presentasi Mbak Uus Oh ya, nanti di akhir Pak. aja ya. Pak, saya dulu sambil Iya nunggu. siap, siap. Iya. Ya, mudah-mudahan ya sebelum maghrib sudah selesai ya, sehingga ada waktu persiapan untuk sholat maghrib. Wahyu di sini berarti Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dan akal berarti kita menggunakan rasio ya. Ada empat hal.
what we learn ya, apa yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Pertama yaitu dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ya, nas yang mendorong penggunaan akal dalam memperoleh pengetahuan. Ya. Ya, nanti di sini yang menarik adalah eh, bahwa sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang rasional ya. Eh, Jika ada hal-hal yang tidak rasional atau supranatural seperti itu, eh, tentu itu berarti kita belum eh, menemukan pemahaman yang konkret ya, dari Al-Quran dan hadis. Kemudian bagaimana peran akal ya sebagai instrumen, sebagai alat, akal sebagai alat untuk memahami wahyu ya. Kemudian ketiga, sinergi antara wahyu, Al-Quran dan hadis dengan akal ya. Ini antara bayani dengan burhani ya. Burhani akal, rasio dalam proses lahirnya pengetahuan Islam. Kemudian yang terakhir, contoh penerapan hubungan wahyu dan akal dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ya. Dalam hal ini karena kelas manajemen ya, ya saya sesuaikan. Jadi Iya, Pak. jadi saya sesuaikan hubungan wahyu dan akal dengan ilmu manajemen. Ya, ya kalau di RPS-nya masih tertulis keperawatan itu. Oke, ini terlalu besar ya. Oke, oke. Pertama kita melihat nas Al-Quran yang mendorong penggunaan akal ya. Ini ada dalam Al-Mujadalah ya. Ya, insya Allah ya ini Mbak Zahra, Mas Fatir, dan Mas Asrul sudah hafal ya. Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahul lazina amanu minkum. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladina utul ilma darajah. Dan orang-orang yang menuntut ilmu ke dalam beberapa derajat. Ya. Ini artinya integrasi dan interkoneksi antara iman dan ilmu. Bahwa kalau derajat kita ingin diangkat oleh Allah di dunia wal akhirah, ya, di dunia dan akhirat, maka mutlak keduanya iman dan ilmu harus kita pegang ya, harus kita jadikan pedoman. Tidak bisa salah satunya ya. Hanya dengan iman ya tidak bisa ya. Hanya dengan ilmu ya tidak bisa. Harus iman wa ilmu ya. Ini Al-Mujadalah ayat 11. Nanti di bawah ada ya secara singkat aja. Kemudian satu lagi siapa nih udah hadir? Oh, belum hadir ya yang presentasi ya. Kemudian ayat yang kedua dari Al-Quran ada dalam Al-Baqarah ayat 44 ya. Ata murunan nasa bilbiri. Engkau menyuruh manusia berbuat baik. Watan sauna angfusakum. Tapi engkau melupakan dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab. Sedangkan kamu membaca kitab. Afala takilun. Ya, kuncinya di sini ya. Afala takilun. Apakah kamu tidak berakal? Ya. Artinya penggunaan akal ya sangat dianjurkan dalam Islam. Karena kalau kita melihat hukum Islam, ya pertama bayani dari Al-Quran dan hadis, yang kedua adalah dari akal ya, terutama untuk mengintegrasikan, menginterkoneksikan antara nas wahyu dengan ilmu pengetahuan atau rasio. Ini dalam Al-Baqarah ayat 44 ya.
Nah, ini dari hadis, tadi 2 ayat, kemudian saya cantumkan satu hadis. Di sini terkait akal, Nabi bersabda, ya, man aroda dunya fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia, maka ada ilmunya. Ya. Ini juga bagian dari sunnatullah. Waman arodal akhirah falai bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat juga ada ilmunya. Dan yang ketiga, waman arodahuma falaihi bil ilmi. Ya, barang siapa yang menginginkan keduanya, maka juga ada ilmunya. Yang pertama ya, waman aroda dunya falai bil ilmi. Ya, barang siapa yang ingin kehidupan dunia, ada ilmunya. Ini eh, ada pada sifat Allah Ar-Rahman ya. Jadi kalau orang tersebut memiliki ilmu dunia, apapun agamanya, ya, Muslim, nonis, atau bahkan ateis, ya, itu akan diberi atau diangkat derajatnya di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar, agak batuk, minum dulu ya, sebentar. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita melihat dalam konteks sekarang, ya umat Islam itu relatif tertinggal ya dari umat Yahudi ya, terutama bahkan umat komunis ya dalam iptek ya, dalam ilmu pengetahuan teknologi. Dan ini sudah menjadi sunatullah ya. Walaupun kita Muslim, tapi karena kita eh, kalah giat ya, kalah giat dari mereka dalam apa mengejar ilmu pengetahuan, ya kita relatif tertinggal ya. Nah, ini artinya ilmu dunia ya, yang sedang kalian pelajari ya, Mas Fatir, Mas Asrul, Garasi ya. Namanya Garasi ya. Mas Rauf dan Mbak Uswaton, ya ilmu manajemen ya itu juga bagian dari ilmu dunia. Kemudian waman aradal akhirah falai bil ilmiyah. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat juga ada ilmunya. Ya, ini sifat Allah sebagai Ar-Rahim. Kalau yang atas adalah Ar-Rahman, yang bawah adalah Ar-Rahim ya. Untuk Ar-Rahim sebagai Maha Maha Penyayang ya. Kalau yang atas ini kan Maha Pengasih. Semua akan dikasih oleh Allah kalau dia menguasai ilmu dunia. Tapi untuk menguasai akhirat ya ada sendiri, yaitu melalui Islam ya, belajar agama ya. Ya, karena itu eh, penting ya bagi kita mengintegrasikan pengetahuan umum kita dengan agama ya. Harapannya tadi hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah kita peroleh ya. Ya. Dan waman aradahuma fa'alai bil ini. Barang siapa ingin kehidupan atau menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, ya ada ilmunya. Oke, jika ada yang ingin disampaikan, ya boleh ya. Eh, boleh raise hand, ya boleh di kolom chat. Eh, bagaimana keterkaitan akal dalam syariah ya? Nah, ini Izin ada. bertanya Pak Ah, Ustadz, Ustadz. ini. Pak Asrul, Ini ya, silakan. ini Pak. Eh, Ngapunten Pak. Ini saya menemui orang lah. Ya dia tokoh masyarakat, Ya, guru ngaji juga. Kan saya pernah dengar lah bahwasanya adab adab itu lebih didahulukan ya Pak dibanding ilmu gitu Pak. ya. Nah, itu bagaimana jika seorang ya ngapunten Pak dalam tanda kutip itu guru ngaji cuma mencontohkan
adab yang kurang baik gitu. Apakah dia merasa berilmu tapi ilmunya tidak diterapkan atau bagaimana gitu Pak? Mohon penjelasannya Pak. Oke ya, oke. Good question ya, good question. Ya, dalam eh, keadaan normal ya, atau idealnya seharusnya semakin tinggi ilmu yang dia kuasai, apapun itu, ilmu agama atau umum gitu ya. Seharusnya ya, kalau agama akhlaknya semakin baik, kalau mau ilmu umum etikanya semakin baik. Karena kita belajar ilmu apapun juga ada belajar etikanya itu ya. Ada manajemen misalnya saya S2 di UGM itu diajari etika bisnis itu kan, ada etikanya. Kemudian keperawatan juga ada etika keperawatan, ada juga etika profesi dan lain sebagainya. Nah, artinya memang tidak menjamin dalam arti mutlak ya, semakin tinggi ilmunya, semakin baik akhlaknya atau semakin baik etikanya. Yaitu kembali kepada dirinya ya, penghayatannya, pengalamannya ya. Ya, sangat mungkin itu bisa terjadi. Atau kita lihatlah dalam konteks nasional ini kan sangat memprihatinkan ya. Eh, ada dua kementerian ya, Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama di periode yang lalu. Dan ini kan diduga kuat ya, di kementerian tersebut terjadi korupsi yang besar-besaran ya. Angkanya di atas 1 triliun masing-masing, baik di pendidikan era Nadiem maupun Kementerian Agama era sebelum Prabowo atau di era Jokowi. Padahal kementerian ini ya, pendidikan dan agama, seharusnya kan menjadi garda terdepan ya, dalam pemberantasan korupsi. Loh kok malah kementerian tersebut terlibat itu loh. Saya tidak menyebut by name ya. Kementerian itu artinya ada oknum-oknum di dalamnya. Ini kan sesungguhnya sangat miris. Ya seharusnya jadi garda terdepan. Sama tadi Ustadz. Ustadz itu harusnya jadi garda terdepan dalam apa atau menjadi benteng akhlak ya, menjadi benteng moral bagi para santri. Kok malah melakukan hal-hal yang tidak etis ya. Nah, ini artinya antara pengetahuan yang dia kuasai dengan penghayatan yang dia lakukan ya tidak relate ya, tidak nyambung. Nah, ya coba nanti kita apa ya kupas lebih jauh terkait iman dan ilmu ini ya. Oke, oke. Ini yang terkait akal ya, berarti yang nomor 3 ini ya. Ini adalah Maqasid Syariah ya, karya Imam Syatibi ya. Kalau ingin belajar Maqasid Syariah yang kontemporer ya itu sudah ada ya. Eh Karang siapa ya saya lupa ya. Oke, Maqasid Syariah itu ada 5 ya. Eh, Salah satunya ya adalah hifdzul akal. Kita harus menjaga akal. Menjaga akal, maaf ya. Oke. Oke, kita pertama ya. Pertama, makosid syariah itu adalah hifdzuddin. Kita menjaga agama ya. Bagaimana agar iman kita ini ya, tadi ya tidak rusak ya. Tidak rusak oleh godaan-godaan dunia ya, terutama ya. Ya, yang paling masyhur ya harta, tahta dan manusia ya. Karena bukan hanya wanita, tapi manusia. Harta, tahta dan manusia. Kemudian hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa ya, melindungi ya, atau menjaga kesehatan. Ini misalnya terkait polemik pandemi kemarin ya. Contoh paling sederhana adalah sholat. Betapa perdebatan
terkait sholat ya di masa pandemi itu eh, sangat ya sangat sangat menarik ya, sangat ramai gitu ya. Eh, Misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah ya karena kondisi pandemi eh, beristihad bahwa sholat itu boleh dengan menjaga jarak ya seperti itu. Yang padahal dalam keadaan normal justru kita harus merapatkan soft ya. Eh, ini artinya apa? Bahwa sesungguhnya prinsip hukum itu wajib dijalankan dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal wajib sesuai apa adanya. Tapi ketika dalam keadaan tidak normal ya seperti pandemi, maka apa? Selain hifdzuddin ini, tadi yang pertama ini, kita juga harus hifdzun nafs. Nah, bagaimana dua maqasid syariah ini menjaga agama, hifdzuddin, wa hifdzun nafs, menjaga jiwa itu sama-sama jalan ya. Kita tetap sholat, tapi kita juga tidak jadi tertular oleh COVID. Ya, contohnya seperti itu. Termasuk ini nanti. Jadi ini kelima hifdu ini, hifduddin menjaga agama, hifdun nafs menjaga jiwa. Yang ketiga yang sedang kita dalam ini hifdul akal, yaitu menjaga akal ya, menjaga akal ya. Salah satu asupannya ya dengan eh, menjadi learner ya, menjadi pembelajar, terus belajar, banyak membaca, banyak mendengarkan. Kemudian hifdun nafs juga menjaga keturunan ya. Jadi lima prinsip syariah ini, makosid syariah atau tujuan syariah ini harus dijaga bersama. Yang terakhir, hifdul mal, yaitu menjaga harta ya. Belajar manajemen juga bagian dari hifdul mal ya, menjaga harta. Artinya menjaga tidak sekedar tidak boros ya, tidak sekedar efisien, tapi bagaimana memutar uangnya ya, menginvestasikan sehingga eh, kekayaan bertambah ya, kebermanfaatan juga bertambah. Ya, ini makosid syariah kontemporer seperti itu. Ya, ada lima tujuan syariah. Hifdzuddin menjaga agama, kedua hifdzun nafs menjaga jiwa, ketiga hifdzul akal menjaga akal ya yang sedang kita pelajari. Yang keempat hifdzun nasl menjaga keturunan, yang kelima adalah hifdzul mal ya menjaga harta. Menjaga harta secara berkemajuan tidak sekedar biar nggak hilang, tapi bagaimana terus tumbuh. Oke, bagaimana peran akal sebagai instrumen memahami wahyu? Ya, contoh ya kemarin dari kelas apa ya kebidanan ya kelas kebidanan itu bertanya terkait hukum apa bermain ya bukan bermain ya hukum berinvestasi dengan kripto atau forex gitu ya atau trading ya ini. Oke, ini relevan lah ya dengan kelas manajemen. Oke, memang dalam fatwa tarjih terakhir itu diharamkan ya bermain forex dan kripto. Tapi di situ disebutkan bahwa fatwanya adalah fatwa yang dinamis, bukan statis, artinya bisa berubah ya. Kalau saya pribadi ya memahami apa kripto atau apa trading gitu ya atau forex itu ya sebenarnya instrumen investasi itu ya. Artinya beda ya walaupun ada kemiripan tapi beda dengan judi ya. Karena ini ya sebenarnya sama dengan jual beli saham itu ya. Kalau jangka pendek itu kan namanya trading gitu ya. Jual beli saham jangka pendek, kalau jual beli saham jangka panjang namanya investasi atau investment. Itu juga eh,
sama mengandung risiko, tapi masih bisa terukur ya, masih bisa diprediksi ya, dengan seberapa luas wawasan kita tentang saham, tentang kripto, tentang forex, apa tuh Bitcoin, apalah istilahnya itu ya. Ya itu sebenarnya bisa ya, cuman mungkin apa pemahaman apa kita ya, yang kurang kurang dalam bagaimana agar kita investasi di sektor-sektor tersebut bisa menguntungkan ya. Tapi ya Allah alam ya. Kita lihat di sini ya instrumen tadi misalnya dengan kias atau analogi ya. Relevan nggak judi dikiaskan dengan forex, dengan trading, dengan kripto, dengan Bitcoin atau dengan apa saham itu ya, jual beli saham ya online maupun tidak online ya. Ya karena kita beli saham pun sekalipun ada kalkulasinya ya bisa saja meleset. Sama dengan bisnis ya. Kita bisnis ya, punya dana 2M, kita putar, ternyata bangkrut. Ya sama aja kan. Eh, Bukan salah bisnisnya, tapi pengetahuan kita terkait bisnis tadi. Ya, saya kira lain ya dengan judi itu. Judi dari dulu ya nggak ada, nggak ada apa, eh, nggak ada ilmiahnya itu ya, nggak ada ilmiahnya eh, yang yang bisa kita pelajari eh, dan itu ya naisirnya atau apa horornya itu sangat tinggi. Nah di sini ya akal ini ada di Burhani ya, memahami dengan menggunakan rasio. Bayani pendekatan Al-Quran. Ya, kemudian kan persoalannya ketika kita hanya berpegang pada Al-Quran dan hadis, ya kita tidak akan apa menemukan ya ketika kita hanya berpegang pada ini ya, bayani ya, kita tidak akan menemukan hal-hal yang kontemporer. Yang nggak ada di Al-Quran dan hadis itu forex, trading, Bitcoin, nggak ada ya. Jual beli online juga nggak ada. Nah, dulu bahkan jual beli online kan awalnya difatwakan haram, tapi ternyata sekarang halal ya. Tergantung halal haramnya tergantung apa yang dijual belikan, barangnya, bagaimana transaksinya dan lain sebagainya. Artinya itu adalah fatwa-fatwa yang dinamis, yang kemungkinan akan terus berubah. Ya, secara prinsip ya judi haram, tapi apakah forex, Bitcoin, apa trading itu judi atau bukan? Ya, tentu eh, kita lihat perkembangannya ya. Nah, karena nggak ada ya, maka kita harus pakai burhani. Di sini muncul yang namanya apa? Analogi atau kias. Ya, hmm. Sama mengkiaskan misalnya apa Homer. Homer diharamkan. Kenapa diharamkan? Ya karena memabukkan, karena menghilangkan kesadaran seorang. Kemudian kiasnya apa? Ke yang zaman dulu tidak ada ya. Ya misalnya narkotik ya kemungkinan zaman Nabi kan belum ada ya seperti itu. Ya kiasnya seperti itu. Nah, tapi dalam faham Islam berkemajuan selain bayani ini ya pendekatan Al-Qur'an dan hadis, burhani dengan akal rasio juga dengan pendekatan irfani. Nah, ini pendekatan irfani memang tidak mudah ya menjelaskannya. Ini kalau saya lebih sepakat dengan Prof. Amin Abdullah ya. Beliau menerjemahkan irfani ini kearifan ya. Kearifan yang bijak gitu ya. Bahwa eh, kita harus paham ya, paham realitas sosial yang ada dan juga
eh, memahami prioritas gitu ya. Ya, jadi ini 3 pendekatan eh, instrumen ya dalam beristihad. Bayani dengan Quran hadis, burhani dengan akal sehat atau ilmu pengetahuan, yang terakhir adalah dengan eh, irfani atau irfani itu dengan hati nurani ya sebenarnya, dengan hati nurani yang kemudian itu akan melahirkan sifat yang arif ya, sifat yang bijak. Oke, any question guys? Oke ya. Oke, yang ketiga. Permisi Pak, Oh, nggih. Nggih. maaf. Ini kan aku presentasi, Oh, Mbak Uswa, nggih. tapi nanti aku ini jam 5:30 aku mau berangkat kerja lagi Pak. Oh ya, oke. Ini Kalau sebentar lagi ya. presentasinya Saya selesaikan gimana? sebentar. Terus Mbak Uswa ya, nggak apa-apa. Oh iya, Ini sudah sampai sih. Ini saya agak cepat. oke. Ya maaf ya Pak. Nggih. Ya, Ya terima kasih mudah-mudahan Pak. maksimal 7 menit lagi ya. Kemudian yang ketiga, sinergi antara wahyu dan akal. Ini tadi ya yang kita diskusikan tadi dengan Mas siapa saya lupa. Mas Asrul ya Pak ya. Oke. Iya Pak, siapa? Betul. Wahyu ini ya iman ya. Iman ini yang akan mendorong kita ya, akan mendorong kita untuk eh, punya akhlak ya. Ya, iman ini ya asalnya dari wahyu Al-Quran dan hadis. Kemudian akal ini ya dengan ilmu ini yang akan membekali kita bagaimana iman ini, niat baik ini dapat terwujud. Nah, ilmu yang modern sekarang semua dilengkapi dengan basis etika ya. Ilmu apapun ada ada etikanya ya. Bahkan dalam berperang pun ada etikanya. Bahkan itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang lagi berkelahi aja ada etikanya ya. Apalagi ini kok lagi berbuat baik ya. Ustaz lagi berbuat baik kok nggak ada etikanya itu kan eh, payah ya, parah sekali. Oke. Nah, ini terakhir ya, contoh eh, nanti file saya kirimkan nggak Pak? Contoh penerapan hubungan wahyu dengan akal dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini saya kaitkan dengan ilmu manajemen. Planning ya, perencanaan. Ini kan fungsi manajemen ada 4 ya, PUAK ini ya. Planning ini ada dalam Al-Hasyr ayat 18 ya. Wal tandur nafsu ma qaddamat lihot. Dan hendaklah engkau memperhatikan esok ya. Ini kalau secara kontekstual modern ya dipahami, oh ini perintah membuat perencanaan. Kemudian as-sof, ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fisabilihi soffan. Perintah untuk berbaris rapi, terorganisir ya secara eh, kontekstual modern ya sekarang dipahami, oh kita ini harus terorganisir dalam bekerja, ya, dalam berdakwah bahkan ya. Kata sahabat Nabi ya, al-batil binidom yakhlib al-haq bi khairi nidom. Kebatilan, kemungkaran yang terorganisir itu dapat mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Kemudian An-Nahl ayat 125 ya, ini juga eh, perintah untuk memberikan arahan ya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'idoh hasanah. Ya, memberikan pengarahan dengan mau'idoh hasanah. Yang terakhir tentang perintah controlling atau pengawasan ada dalam surat As-Saff. Oke, sedikit ya. Jadi kesimpulan atau summary bahwa keunggulan, superioritas, dan supremasi diberikan Allah kepada mereka yang beriman dan berilmu. Ya, Mujadalah ayat 11 tadi. Berilmu dan beramal sekaligus dua-duanya, iman dan ilmu. Iman atau wahyu akan mendorong kita untuk berbuat baik guna mendapatkan ridho Allah.
Dan ilmu akan melengkapi kita dengan kemampuan menemukan cara yang paling efektif dan tepat dalam pelaksanaan dorongan untuk berbuat baik. Ini saya ambil dari bukunya Pak Nurholis Majid ya, Profesor Nurholis Majid. Iman atau wahyu mendidik kita untuk mempunyai komitmen kepada nilai-nilai luhur, ya, seperti etika, akhlak, moral, dan ilmu memberi kita kecakapan teknis guna merealisasikannya. Ringkasnya, iman dan ilmu secara bersama-sama akan membuat kita menjadi orang baik dan sekaligus tahu cara yang tepat mewujudkan kebaikan kita. Maka dapat dimengerti mengapa iman dan ilmu merupakan jaminan keunggulan dan superioritas, terintegrasi dan terkoneksi antara iman dan ilmu. Saya kira itu. Silakan Mbak Uswa ya, yang mau menyampaikan risalnya. Kita tutup 5:30 aja ya. Baik, Pak. Ya, Siap. oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Nggih. Sudah bisa share screen? Saya jadikan co-host ya. Ya. Oh, sudah ya, oke. Part 1, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huswatin Hasyana memaparkan sedikit tentang Hubayud akal dalam melahirkan pengetahuan. Yang di situ ada Al-Quran, Sunnah, dan peran akal dalam ilmu pengetahuan. Oke. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan yang itu ada Islam menempatkan wahyu, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama pengetahuan. Yang kedua itu ada akal berfungsi sebagai instrumen untuk memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan wahyu. Yang ketiga, hubungan keduanya menghasilkan pengetahuan yang komparatif. Maksudnya itu kayak Islam itu menempatkan wahyu sebagai sumber utama kebenaran dan ilmu. Juga manusia juga dianugerahi akal untuk berpikir. Manusia itu kan bisa menganalisis sama memahami pesan dari wahyu tersebut. Jadi akal itu berfungsi sebagai instrumen untuk menafsirkan wahyu sama mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada Quran. Di sini ada 3 surah. Yang pertama ada Quran surah Yunus ayat 100 yang menekankan pentingnya akal dalam menerima kebenaran. Ada juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 164 mengajak manusia berpikir tentang ciptaan Allah. Yang ketiga ada dari Quran surat An-Nahl ayat 78 manusia pendengaran, penglihatan, dan hati untuk berpikir. Untuk Quran surat Yunus ayat 100 izin bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali nafsin antu mina illa biidnillah wa yaj'alur rizqa bisadina la yaqilun. Yang artinya seorang kecuali dengan izin Allah menimpa azab kepada orang-orang yang tidak mengerti. Untuk tafsirannya di sini keimanan tidak bisa dipaksakan, tapi harus atas dasar kerelaan dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakannya berupa kekufuran yang berakibat pada kekotoran jiwa dan tidak menggunakan akalnya untuk memikirkan petunjuknya, sehingga tidak bisa melihat dan menerima kebenaran. Untuk Quran surat itu
kata ya Allah itu menegaskan bahwa orang beriman hanya mereka yang menggunakan akal. Orang beriman itu hanya mereka yang menggunakan akal. Di sini juga ada surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil khalqi samawati wal ardi wajtilafil laili wan nahari wal tajri fil tahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma fa'ahya ba'ardo ba'da mautiha wa basa fiha kulli da'abat wa tasrif riyah wa sahabil musakhkhari baina samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, batara yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah kekeringan. Dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Di sini ada tafsirnya. Pada penciptaan langit dan ketinggian serta benda-benda angkasa di lingkupnya dan bumi yang terhampas luas, pergantian malam dan panjang pendek dan kemanfaatan masing-masing, kapal dan perahu yang berlayar di lautan dengan membawa muatan berupa manusia dan aneka ragam barang yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi dengan berbagai macam tumbuhan setelah tanaman tersebut mati atau kering. Apa yang dia tebar di dalam dan di permukaannya berupa bermacam-macam binatang dan perkisaran angin, baik yang semilir maupun yang kencang, dan awan yang menggumpal dan dikendalikan untuk berkelantungan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti, menggunakan akalnya untuk mengambil pelajaran. Di sini bisa disimpulkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 itu dan mengajak merenungkan mulai pertama. Yang ketiga itu ada surat An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akhrajakum min duni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Yang artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Untuk tafsirannya di sini Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Dan di antara bakti kekuasaan dan pengetahuan Allah mengeluarkan kamu wahai manusia dari perut ibumu. Kamu sebelumnya tidak ada, kemudian terjadilah suatu janin yang dalamnya. Dan masanya lalu mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, baik tentang dirimu sendiri maupun tentang dunia di sekelilingmu. Dan dia memberimu pendengaran agar dapat mendengar bunyi, penglihatan agar merasakan dan memahami. Demikianlah agar kamu bersyukur. Bisa disimpulkan bahwa mendengar untuk berpikir serta memperoleh pengetahuan. Dari ayat-ayat ketika udah saya sebutkan itu menjadi bukti bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk berpikir. Untuk yang selanjutnya itu ada dalil sunnah. Yang pertama ada hadis riwayat Ahmad, tidak ada
orang pikirkan mengambil hikmah dari pengalaman. Yang ketiga itu ada sunnah menekankan peran akal dalam memahami hukum syariat. Kalau agama seseorang dan tidak bisa tanpa peran akal. Juga Nabi juga mendorong sahabat berkritik dari hikmah sama memahami makna di balik setiap peristiwa yang ada. Dan demikian itu selaras dengan Al-Quran dalam menekankan fungsi akal sama memperoleh ilmu. Untuk yang kelima itu ada peran wahyu. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah memberikan pedoman kebenarannya dalam pengetahuan. Wahyu memiliki peran utama dalam melahirkan pengetahuan. Itu yang pertama itu wahyu adalah pedoman yang tidak itu bukan. Yang kedua wahyu adalah pedoman absolut yang tidak dibuku wahyu menjadi dan hukum kehidupan manusia. Yang ketiga itu kerangka dasar dalam membangun ilmu pengetahuan itu dari nilai moral spirit. Itu ada peran akal. Itu kalau peran akal itu mengaplikasikan pedoman tersebut. Jadi untuk mengaplikasikan. Kayak akal itu kan berfungsi untuk menganalisis ayat sama hadis. Hubungan hidup yang ada. Menghasilkan nasihat dalam mengembangkan zaman. Dengan akal pun itu manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang relevan, namun tetap dalam koridor wahyu. Yang ketujuh itu ada kalianlah bukan pertentangan melainkan sinergi. Wahyu kan berfungsi untuk membimbing akal agar tidak sementara akal itu berfungsi untuk mengolahnya. Menafsirkan sama menerapkan wahyu dalam nyanyi itu yang ketiga, yang kedelapan itu ada konsep kebersihan dalam sunnah. Dasar ilmu kesehatan. Yang kedua, prinsip penjaga jiwa, hadis an-nafs, etika kedokteran dan keperawatan. Yang terakhir ada pengembangan sains Islam seperti astronomi, kedokteran. Yang terakhir pulang. Dan akal adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam Islam. Wahyu dan itu dengan situasinya lahirlah pengetahuannya tidak hanya tapi juga bernilai moral dan spiritual. Pengetahuan semacam itu kan bukan hanya bermanfaat bagi individu tapi juga bagi umat manusia secara luas. Sudah teman-teman? Sudah Pak. Ada yang mau ditanyakan? Berapa pertanyaan, Pak? Terserah.
Hadir. Tidak ada. Udah cukup. Cukup. Cukup sekian ya. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan serta menyampaikannya kurang jelas. Mohon maaf ya. Terima kasih untuk waktunya Pak dosen sama teman-teman. Akhiri presentasinya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dari eh, materi saya tidak ada yang ditanyakan lagi nih. Untuk simak sudah saya isi tadi. Ini biasa absen di Edu nggak ini kalau kelas B nih? Enggak ya? Biasanya sih setahu saya enggak. Kalau kelas reguler B enggak. Berarti saya nanti inputkan di simak. Nggih, saya kira itu nggih karena eh, sudah menjelang maghrib nih kurang lebih 15 menit. Apa yang kita pelajari sore hari ini, bagaimana poinnya itu ya, poinnya atau kata kuncinya itu iman dan ilmu ya. Iman tadi bagaimana mendorong kita ya, mengarahkan kita membentuk eh, kepribadian yang mulia ya, yang kemudian memiliki akhlak ya, sebagai benteng moral, benteng agama, dan ilmu itu ya tadi kita menggapai sifat Allah sebagai Ar-Rahim ya, sebagai Maha Penyayang. Sedangkan ilmu eh, jika itu ilmu dunia ya orientasinya adalah bagaimana kita mengejar hasanah di dunia ya. Ya untuk itu harapan saya terutama ini teman-teman di manajemen ya jangan berhenti ya hanya di S1 manajemen ya. Mudah-mudahan bisa lanjut S2 manajemen ya sampai doktor. Nah, tuh, jadi guru besar nanti di bidang Amin. manajemen. Amin. Ya selain doa ya ikhtiar ya. Kalau pengen dapat beasiswa ya diperkuat bahasa Inggrisnya. Ya, kalau TOEFL-nya 550, insya Allah bisa lah beasiswa sampai luar negeri itu. Saya kira itu, terima kasih nggih atas kehadirannya Mbak Zahra, Mas Fatir, Mas Asrul Maulana, dan Mbak Uswa. Ya, semoga makin sukses dan makin berkah. Oke, mari kita tutup dan baca hamdalah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Terima atas kasih Pak. kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live nih, izin end meeting.